Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, pada pagi ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab kedua tentang listrik statis. Ya, sebelumnya kita mulai dulu memahami pengertian yaitu muatan listrik sebuah benda. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan muatan listrik? Muatan listrik merupakan sifat-sifat partikel dasar seperti elektron dan proton. Dua partikel dasar penyusun atom-atom semua jenis zat. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Di sebuah atom, intinya tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron, yaitu netral, dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Keadaan muatan listrik sebuah benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron dalam benda tersebut. Jika jumlah proton lebih banyak, maka benda itu akan bermuatan positif, dan sebaliknya. Bagaimana proses sebuah benda menjadi bermuatan? Benda-benda dapat bermuatan listrik dalam tiga cara. Yang pertama adalah dengan menggosok, kedua dengan pemuatan dengan konduksi, yang ketiga pemuatan dengan induksi. Nah, yang pertama yaitu dengan menggosok. Menggosok bahan isolator dengan bahan isolator lainnya. Contohnya adalah batang kaca digosok dengan sutra menyebabkan batang kaca menjadi bermuatan positif, atau sebuah penggaris plastik yang digosok dengan kain wol menyebabkan penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Proses pemuatan dengan menggosok tersebut dapat terjadi karena elektron-elektron pada suatu bahan mempunyai kecenderungan untuk berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Maka benda yang mendapatkan elektron akan menjadi bermuatan negatif dan sebaliknya. Ya, perhatikan penggaris plastik yang telah bermuatan, yaitu setelah digosok. Kemudian yang kedua, pemuatan dengan konduksi. Pemuatan dengan konduksi berguna untuk pemuatan logam atau konduktor lain, yaitu dengan cara menyentuhkan suatu konduktor pada suatu benda yang bermuatan. Kemudian yang ketiga, dengan cara pemuatan dengan induksi. Pemuatan dengan induksi berguna untuk pemuatan logam atau konduktor lain, yaitu dengan menggunakan sebuah benda bermuatan. Sebuah konduktor atau ground atau benda netral yang dapat mengalirkan elektron ke benda atau mengambil elektron dari benda. Nah, kemudian kita masuk ke pemahaman mengenai hukum Coulomb. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, yaitu rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, dimana di sini dua muatan yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Q1 negatif, Q2 nya positif. Nah, kemudian berjarak R ya satu sama lain, maka kedua benda ini akan terjadi tarik menarik, yaitu dengan gaya F12 adalah muatan 1 menarik band muatan 2, F21 muatan 2 menarik muatan 1. Nah, di mana F12 sama dengan F21 atau sama dengan F. Nah, di mana F adalah gaya Coulomb, Q adalah muatan, Q1, Q2, Q1 muatan 1, Q2 adalah muatan partikel 2. Kemudian
R adalah jarak satuannya meter, K adalah ketetapan kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, dimana K itu sama juga dengan 1/4V epsilon 0. Ini adalah V nya di sini ya. Maka F sama dengan 1/4V epsilon 0 Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, dimana epsilon 0 adalah permitivitas udara atau vakum yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter pangkat 2. Maka permitivitas bahan relatif terhadap vakum adalah epsilon R sama dengan epsilon per epsilon 0. Epsilon adalah permitivitas bahan. Nah, kemudian di sini lihat gambar dimana kalau muatan positif dan negatif didekatkan maka terjadi tarik menarik, sedangkan kalau negatif dan negatif terjadi tolak menolak. Begitu juga dengan positif dengan positif. Jadi kalau dia sejenis, gaya kolomnya adalah tolak menolak, sedangkan kalau berlainnya ini adalah tarik menarik. Perhatikan gambar berikut. Kalau muatannya berlainnya ini, maka akan terjadi tarik menarik, gaya kolomnya tarik menarik, sedangkan kalau sejenis, gaya kolomnya tolak menolak. Ya, baik negatif dengan negatif, positif dengan positif akan terjadi tolak menolak. Contoh soal, dua buah muatan listrik masing-masing 20 mikrokolom dan 24 mikrokolom terpisah pada jarak 12 cm. Hitung gaya tolak pada muatan-muatan tersebut jika A. Kedua muatan diletakkan di udara, B. Kedua muatan diletakkan dalam bahan dengan ER epsilon R sama dengan 5. Nah, pembahasannya sini. Nah, diketahui Q1 20 mikrokolom atau sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan 24 mikrokolom sama dengan 24 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jaraknya R sama dengan 12 cm sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ditanya A, F, B, F dalam bahan atau FB aja. Epsilonnya R, epsilon 0 S, epsilon R adalah 5. Jawab A. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 min pangkat min 6 kali 24 kali 10 pangkat min 6 per 12 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, sehingga F sama dengan, kita kalikan dulu yang atasnya, 9 kali 20 kali 24 sama dengan 4320. Jadi 4320 kali 10 pangkat min 3 dibagi 144
kali 10 pangkat min 4, atau F sama dengan F sama dengan 30 kali 10 pangkat min pangkat 1, berarti sama dengan 300 Newton. Kemudian yang B, F dalam bahan. Nah sini ER nya epsilon R nya 5, berarti seper ER kali ya, jadi ini ya seper ER kali F ya, sama dengan seper 5 kali 300 sama dengan 60 Newton. Ya, ini adalah besar gaya kolom di dalam bahan yang epsilon R nya 5, permitivitas relatifnya adalah 5, jadi lebih kecil dibandingkan dengan di udara. Kemudian contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah muatan, yaitu Q1 muatannya adalah 4 mikrokolom, Q2 min 2 mikrokolom, Q3 6 mikrokolom. Jarak antara Q1 dan Q2 adalah 2 cm, sedangkan antara Q2 dan Q3 adalah 2 cm. Nah, kemudian di sini tanyakan tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami oleh muatan Q1. Nah, bisa dilihat di sini Q1 dipengaruhi oleh Q2 dan Q3. Nah, di mana Q1 dan Q2, Q1 positif, Q2 nya negatif, berarti akan terjadi gaya tarik menarik. Tarik menarik. Nah, F adalah F12. F12 yaitu gaya muatan 1 menarik muatan 2. Kemudian dengan Q3, Q1 positif, Q3 positif, berarti gayanya tolak menolak sehingga arahnya adalah ke kiri. Jadi F13. Nah, di sini dua gaya ini saling berlawanan arah. F12 ke kanan, F13 ke kiri. Nah, sehingga kita cari dulu F12 sebenarnya K Q1 Q2 per R12 pangkat 2 sama dengan K adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 4 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 min 6. Tanda min untuk muatan ini nggak usah kita masukkan di sini karena tanda min ini menyatakan jenis muatan. Nah, kemudian dibagi R12 adalah 2 cm, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, sehingga R12 sama dengan 9 kali 4 36 kali 2 72 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 72 bagi 4 18 kali 10 pangkat ini naik ke atas pangkat 1, berarti 180 Newton. Nah, sekarang kita cari F13. F13 sama dengan K Q1 Q3 per R13 pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 4 kali 10 pangkat min 6 Q3 6 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, di sini jaraknya berarti dari Q1 ke Q3 adalah 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2
sehingga F13 sama dengan 9 kali 4 36 kali 6 yaitu 216 kali 10 pangkat min 3 per 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian 216 bagi 16 adalah 13,5 kali 10 ya, atau F13 sama dengan 135 Newton. Nah, sehingga di sini F12 lebih besar daripada F13. Jadi ke kanannya lebih besar daripada ke kiri, sehingga total dari gaya kolom yang dialami oleh Q1 adalah F1 sama dengan F12 dikurang F13 sama dengan 180 dikurang 135 sama dengan 45 Newton. Jadi ini adalah F1, itu gaya kolom yang dialami oleh muatan 1 dan arahnya adalah ke kanan. Oke. Nah, kita juga bisa mencari gaya kolom yang dialami oleh Q2 dan gaya kolom yang dialami oleh Q3. Tinggal menentukan arah ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai medan listrik. Medan listrik dapat dihasilkan oleh muatan-muatan positif atau negatif. Karakteristik medan listrik yang dihasilkan oleh muatan-muatan itu berbeda. Perhatikan gambar. Nah, untuk muatan positif, arah kuat medannya adalah keluar ya, keluar dari muatan. Kemudian untuk negatif, masuk, arah medannya masuk. Kemudian makanya untuk muatan positif dan negatif didekatkan, maka akan terjadi garis-garis medan listriknya seperti ini, yaitu keluar dari positif masuk ke negatif, keluar dari positif, muatan positif masuk ke muatan negatif. Jadi yang satu memberikan, yang satu menerima. Kemudian kalau positif dengan positif akan terjadi tolak menolak karena semua kedua-duanya keluar, menuju keluar. Kemudian begitu juga dengan negatif terjadi tolak menolak karena garis medannya sama-sama masuk, tidak ada yang memberi, tidak ada yang keluar ya. Ini tolak menolak, sedangkan ini tarik menarik. Nah, kuat medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana apabila sebuah muatan lainnya diletakkan pada daerah ini akan mendapat pengaruh gaya tarik atau gaya tolak. Nah, untuk muatan positif, ini sumbernya muatan positif. Q aksen adalah muatan uji yang diletakkan sejauh R dari muatan sumber. Maka Q aksen akan mendapat kuat medan yang arahnya menjauhi sumber. Jadi kalau sumbernya positif, maka kuat medannya menjauh. Kemudian kalau muatan sumber negatif seperti ini, maka muatan ujinya diletakkan sejauh R, maka muatan uji akan mendapatkan kuat medan listrik yang arahnya menuju sumber. Nah, jadi di sini. Nah, besar kuat medan dapat dirumuskan yaitu E sama dengan F per Q aksen. F itu adalah gaya tarik menarik antara
muatan uji dengan sumber, yaitu K Q aksen per R kuadrat per Q aksen. Q aksennya dicoret, maka E sama dengan K per R kuadrat. Di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah muatan listrik positif yang besarnya Q sama dengan 4 mikrokolom, kemudian sebuah titik atau muatan uji berjarak R sama dengan 4 cm. Tentukan besar kuat medan listrik di titik A dan arahnya. Nah, di sini dapat kita coba menyelesaikannya. Nah, di sini berarti karena muatan positif, berarti adalah kuat medannya menjauh atau EA. Nah, EA sama dengan K per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q 4 kali 10 min 6 per R nya 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, sehingga EA sama dengan 36 kali 10 pangkat 3 per 16 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 36 bagi 16. 6 bagi 16, 2,25. Ya, 2,25 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, satuannya Newton per kolom, dan arahnya adalah ke kanan. Dan soal berikutnya, contoh soal berikutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah muatan, yaitu Q1 sama dengan min 4 mikrokolom, Q2 12 mikrokolom. Kemudian terpisah pada jarak 4 cm. Kemudian ada sebuah titik A berjarak 4 cm dari Q1. Nah, yang ditanyakan di sini, tentukan besar dan arah kuat medan listrik di titik A. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi titik A ini dipengaruhi oleh dua muatan Q1. Nah, sekarang oleh Q1, kuat medan di titik A oleh Q1 adalah karena muatannya negatif, berarti kuat medan oleh Q1 adalah mendekat, ya, mendekati sumber. Jadi E1. Sedangkan Q2 karena muatannya positif, berarti menjauh, berarti E2. Nah, kemudian kita cari dulu E1 sama dengan K1 per A1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 min 6 per jaraknya adalah 4, berarti 4 kali 10 min 2 pangkat 2 sama dengan 36 kali 10 pangkat 3 per 16 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini sama dengan 36 bagi 16, yaitu nah 2,25 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian E2 K2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9
I2 nya 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi, nah di sini jaraknya adalah 8 ya, 8 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan 9 kali 12 kali 12 adalah 108 kali 10 pangkat 3 dibagi 64 kali 10 pangkat 4 min 4 sama dengan 108 dibagi 64, 108 bagi 64 adalah 1,68. Salah di sini ya 1,68 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, sehingga EA adalah di sini yang besar adalah E1. Jadi E1 dikurang E2 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 7 dikurang 1,68 kali 10 pangkat 7 sama dengan 0,57 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, dan berarti arahnya ke kanan.